Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Trihartati, Prodi Sistem Informasi pada Universitas Bina Sarana Informatika atau yang biasa dikenal dengan BSI ya, Universitas BSI. Oke, untuk pertemuan pertama biasanya Ibu akan memperkenalkan mata kuliahnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini mata kuliahnya adalah algoritma pemrograman di mana mata kuliah ini dipelajari pada semester 1. Program studi adalah sistem informasi dan SKS-nya, bobotnya adalah 4 SKS. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman adalah menguasai konsep-konsep algoritma dan kompleksitas untuk merancang, menerapkan, dan menganalisis algoritma yang digunakan dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari, serta memecahkan masalah dengan menggunakan instruksi pada pemrograman. Nah, kemampuan akhir yang direncanakan ini adalah mahasiswa dapat mengevaluasi konsep dasar logika algoritma. Nah, terutama pada pemrograman ya tentunya ya. Oke, lanjut. Di sini ada kontrak perkuliahan. Jadi kalian diminta untuk memahami kontrak perkuliahan selama 1 semester ini untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, di sini kalian bisa perhatikan pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ini materi disampaikan oleh dosen di kelas. Nah, berhubung sedang pandemi COVID-19, maka pertemuan disampaikan secara daring, bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, nanti link Zoom-nya atau link Gmeet-nya akan Ibu share di WA group. Ya, jadi kalian harus sering-sering up to date untuk informasi di WA. Kemudian pertemuan 7 ini diadakan uji kompetensi individu ya. Ini semacam kuis atau semacam latihan ya. Kemudian pertemuan 8 di sini diadakan UTS di mana materi yang diambil itu adalah materi dari pertemuan 1 sampai 6. Ya, kemudian di sini kita lihat untuk pertemuan 9 sampai 14 sama ya seperti pertemuan 1 sampai 6. Nah, ini materi disampaikan Ibu ya, nanti di kelas ya, di kelas maksudnya di sini di kelasnya secara daring ya, karena kita masih kondisi 1 semester ini belajar di rumah ya. Jadi kita menggunakan media Google Meet atau Zoom. Nah, pertemuan 15 di sini diadakan uji kompetensi individu, ini sama seperti pertemuan ke-7. Jadi nanti di sini ada uji kompetensi dan biasanya ini materinya tentang pemrograman, ya. Pertemuan 16 diadakan UAS di mana materi diambil dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14. Oke, kemudian di sini ada sistem penilaian. Jadi kalian perlu tahu ya, untuk sistem penilaian mata kuliah logika algoritma atau algoritma pemrograman. Di sini kita punya absensi, ya, absensi kehadiran mahasiswa itu sebesar 20%. Kemudian tugas ini yang ada di pertemuan 7 dan pertemuan 15 ini diakumulasikan bobotnya adalah 25%. Kemudian untuk nilai UTS, bobotnya nilainya adalah 25%. Sedangkan untuk UAS, ini bobot penilaiannya adalah 30%. Oke, hal yang harus kalian siapkan ketika pelajaran atau mata kuliah algoritma pemrograman adalah media pembelajarannya terlebih dahulu ya. Jadi nanti media pembelajaran yang kita gunakan adalah Google Meet atau Zoom. Selain daripada Google Meet dan Zoom, kalian juga Ibu minta untuk mempersiapkan program aplikasi.
Ya, jadi di sini ada bahasa pemrograman yang akan digunakan selaras dengan mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi materinya nanti bisa kita praktekkan pada aplikasi ini. Jadi bahasa pemrograman yang ingin Ibu kalian install adalah program Python. Ya, jadi tolong disiapkan ya, disiapkan program Python-nya. Kemudian ada program Raptor. Jadi Ibu juga minta kepada kalian install program Raptor. Hal ini digunakan untuk membuat flowchart, ya, alur sistem pemrogramannya. Jadi nanti kita ada dua program ya, ada Raptor dan ada Python, ya. Oke, kita masuk ke materi pertemuan 1. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan definisi ataupun, penemu dari logika dan algoritma. Jadi hari ini kita membahas tentang apa itu logika, apa itu algoritma. Ya, logika sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ya, sedangkan di sini algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah, ya, atau Rules of Restoration and Reduction, di sini sekitar tahun 825 Masehi. Oke. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan definisinya ya. Untuk definisi logika, kalian perhatikan di sini, logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum penalaran dengan tepat. Ini Ibu ambil referensinya berdasarkan Rahmat pada tahun 2013. Kemudian definisi lainnya adalah logika merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, ini referensinya Ibu ambil dari Mustafa pada tahun 2016 ya, terbitan tahun 2016. Untuk algoritma sendiri, definisinya di sini ada 3 nih yang Ibu ambil ya. Jadi yang pertama, algoritma adalah urutan langkah untuk menyelesaikan masalah matematika dan logika. Ini menurut Zarman dan Wicaksono, terbitan tahun 2020. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah. Kalau ini referensinya Ibu ambil dari Rinaldi Munir, terbitan tahun 2016. Yang terakhir, definisi algoritma itu adalah sekumpulan instruksi yang jumlahnya terbatas, yang apabila dilaksanakan akan menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, ini yang paling sering dipakai ya, definisi yang paling sering dipakai ini diambil dari referensi Sukani tahun terbitan 2013. Oke, lanjut. Di sini Bu akan menjelaskan tentang tahapan penyelesaian masalah ya. Jadi di sini ada bagan atau diagram yang menggambarkan secara global tahapan penyelesaian masalah. Yang pertama, ini ceritanya kita ada masalah nih. Jadi ada suatu masalah atau problem ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita diminta untuk menganalisis dulu. Ya, di sini kita diminta untuk menganalisis, kemudian kita mendapatkan data-data dari hasil analisis tersebut. Jadi problemnya kita analisis dulu dan menghasilkan data-data. Nah, data-data yang dihasilkan ini harus kita buat modelnya, ya, pemodelannya. Pemodelannya ini bisa menggunakan banyak teknik ya, banyak metode ya. Kemudian di sini kita menggunakan algoritma. Algoritma di sini bisa berbentuk pseudocode ya, pseudocode atau berbentuk flowchart. Nah, makanya tadi Ibu minta kalian install program Raptor itu gunanya untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart.
Setelah dianalisis, baru di sini kita akan membuat coding program ya atau proses pemrogramannya. Kemudian setelah program selesai, maka program dapat dieksekusi. Baru kita bisa melihat hasilnya. Apakah program yang sudah dieksekusi tersebut merupakan solusi dari masalah atau tidak menyelesaikan masalah. Jadi hasil di sini bisa positif, bisa negatif ya. Kalau positif artinya program tersebut dapat menjadi solusi dari masalah, ya, masalah yang ada di atas ini. Tapi kalau negatif itu artinya hasilnya, hasil dari eksekusi program itu tidak menyelesaikan masalah yang ada di atas ini. Jadi perlu adanya analisis ulang. Kalau hasilnya negatif ya, perlu adanya analisis ulang. Ibu lanjutkan. Nah, ini ceritanya kita punya contoh algoritma ya. Contoh algoritma yang pertama di sini ceritanya bagaimana cara agar dapat kuliah di suatu perguruan tinggi. Nah, di sini permulaannya mahasiswa tentunya ya, calon mahasiswa tentunya akan memilih perguruan tinggi. Jadi ada beberapa opsi perguruan tinggi yang hendak dimasuki oleh calon mahasiswa. Nah, setelah menentukan pilihan, biasanya mahasiswa diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Ya, kemudian mengikuti tes masuk. Jika lulus, maka bisa langsung lanjut ke poin 5, yaitu mendaftar ulang atau bayar SPP, ya. Tapi kalau dinyatakan tidak lulus di sini ya, jika tidak, maka selesai. Selesai di sini artinya tidak diterima pada perguruan tersebut. Dan hal yang harus dilakukan adalah mengulangi lagi proses pendaftarannya. Jadi kalau misalkan ternyata ini tidak selesai ya, tidak lulus ya, maka dia selesai artinya dia sudah ditolak di perguruan tinggi. Mau nggak mau dia harus melakukan proses pengulangan ya, memilih perguruan tinggi, kemudian mengisi formulir pendaftaran dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke mendaftar ulang dan bayar SPP, maka mahasiswa dapat mengambil KTM. Nah, KTM ini sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut sudah terdaftar pada perguruan tinggi yang dipilih mahasiswa. Oke, note contoh program akan baik karena urutannya secara logis. Oke, ini ada contoh algoritma yang urutannya tidak logis. Tidak logis ini artinya ada beberapa langkah yang terbalik gitu ya. Yang pertama misalkan di sini mengikuti tes masuk. Loh, belum milih kok udah tes, belum daftar kok udah tes. Nah, di sini namanya algoritmanya tidak logis, tidak masuk akal gitu ya. Belum memilih, belum mendaftar tapi sudah mengikuti tes masuk. Ini adalah salah satu contoh dari algoritma yang tidak masuk akal. Dan ini tentu saja akan menghasilkan hal yang negatif. Artinya tidak mungkin mahasiswa tersebut diterima pada perguruan tinggi yang dipilih karena tidak masuk akal urutan dari proses algoritmanya. Seperti itu ya. Oke, di sini ada contoh algoritma ketiga. Kalau ini Ibu rasa mahasiswa harus bisa ya, mahasiswa harus memahami algoritma dari cara membuat mie instan dan Ibu rasa semuanya mahasiswa sudah ahli-ahli dalam membuat mie instan ya. Nah, yang pertama itu kita mulai merebus air tentunya. Ya, merebusnya pakai api ya, di kompor gitu ya, merebus air. Nah, kemudian di sini memasukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian menuangkan mie yang sudah matang ya, jadi mie-nya tuh sudah kadarnya sudah matang gitu ya, ke dalam mangkok, kemudian memasukkan bumbu masak, mengaduk sampai rata. Selesai, tinggal dimakan ya mie instannya. Mohon maaf ya Ibu, ada batuk sedikit. Oke, di sini ada contoh algoritma keempat ya. Nah, ini walaupun mie instan itu bisa kalian masak dengan teknik kalian ya, dan di sini algoritmanya ini bisa bermacam-macam ya. Nah, ada beberapa yang algoritma yang terbalik, tapi dia masih masuk akal. Artinya dia masih bisa diterima oleh akal pikiran kita.
Ya, kalau yang tadi perguruan tinggi kan nggak mungkin ya, itu nggak masuk akal. Tapi yang ini membuat mie instan, walaupun caranya terbalik, tapi posisinya ini masih masuk akal, gitu ya, masih masuk akal dan, hasilnya bisa, ke arah positif ya, menyelesaikan masalah ya. Oke, di sini yang pertama algoritmanya adalah merebus air, kemudian memasukkan mie ke dalam air. Yang ketiga, dia memasukkan bumbu dulu, memasukkan bumbu masak. Di sini memasukkan bumbu masak bisa di posisi mangkoknya, ya. Jadi bumbu masaknya tuh di mangkok gitu, dimasukin ke dalam mangkok. Kemudian mengaduk sampai rata, jadi bumbunya itu diaduk sampai rata gitu ya. Kemudian menuangkannya yang telah matang ke dalam mangkok, ya. Jadi bisa dibalik, tapi urutannya masih dihitung masuk akal ya atau logis. Oke, Ibu lanjutkan di sini kita punya karakteristik algoritma. Nah, karakteristik algoritma ada apa aja sih? Nah, yang pertama, algoritma harus berhenti setelah pengerjaan sejumlah langkah terbatas. Kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigus ya. Jadi nggak ambigu gitu. Ambigu itu maksudnya tidak membingungkan ya, tidak berarti dua, tidak memiliki arti dua gitu ya. Oke, kemudian algoritma memiliki nol atau lebih masukan. Ya, ini kita bicara tentang input ya, memiliki nol atau lebih masukan. Jadi inputnya bisa ada atau bisa lebih dari satu gitu ya. Kemudian yang keempat, algoritma mempunyai nol atau lebih keluaran. Sama seperti poin 3 ya. Dan yang terakhir adalah algoritma harus sangkil. Sangkil itu maksudnya di sini adalah efektif gitu ya, harus harus berdaya guna gitu ya, harus menyelesaikan masalah. Nah, di sini setiap langkah diminta harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal ya. Jadi waktu pun mempengaruhi. Estimasi waktu itu akan mempengaruhi apakah algoritma ini masuk akal atau tidak? Contohnya tadi nih, memasak mie rebus, ya, memasak mie instan. Nah, memasak mie instan itu masuk akalnya waktunya adalah 5 menit atau 10 menit, ya, terhitung sejak air mendidih, ya, terhitung sejak air mendidih. 5 menit sampai 10 menit sampai nuang bumbu itu dihitung sudah selesai harusnya. Tapi kalau misalkan waktu pengerjaannya selama 1 jam, nah itu nggak masuk akal tuh. Kenapa bisa merebus mie instan kok sampai 1 jam? Apakah dia harus ganti gas dulu? Nah, itu kan ada pertanyaan jadinya ya, ada kondisi kendala ya, kondisi kendala. Kenapa bisa lebih dari 1 jam? Seperti itu. Oke, jadi intinya waktu adalah harus waktu yang masuk akal sesuai dengan kondisi masalahnya. Oke, di sini kita mau, Ibu mau menjelaskan tentang, menuliskan algoritma ya. Gimana sih caranya menuliskan algoritma? Sebenarnya nggak ada standar khusus ya, jadi di sini Ibu tulis tidak ada standar yang jelas untuk menuliskan algoritma. Intinya dia tergantung pada masalah dan sumber daya, ya. Algoritma tidak ditulis untuk mendukung kode pemrograman tertentu, semua bahasa pemrograman konstruksi dasar. Nah, konstruksi dasar di semua pemrograman tuh semua sama gitu ya. Semua sama, semua pasti ada gitu. Nah, konstruksi dasarnya apa sih? Konstruksi dasarnya ini adalah kita punya perulangan. Ya, perulangan ini nama lainnya adalah loop atau looping gitu ya. Perintah yang digunakan biasanya kita pakai perintah for, ya, ini perintah for atau perintah while. Nah, sedangkan konstruksi dasar yang paling sering digunakan ya di dalam semua bahasa pemrograman apapun, ini adalah percabangan atau control flow atau yang biasa kita sebut branching gitu ya. Biasanya kalau praktisi-praktisi itu biasa menyebutnya percabangan sebagai branching ya. Nah, di sini perintah yang digunakan adalah if else. Oke, Ibu lanjutkan di sini contoh algoritma menjumlahkan dua bilangan dan mencetak hasilnya. Nah, di sini algoritmanya adalah yang pertama, baca bilangan A dan bilangan B. Jadi A dan B ini adalah variabel ya, variabel yang sudah didefinisikan.
Hitung A ditambah B, simpan pada C. Jadi nanti di sini ada proses perhitungan atau ada proses ya, proses perhitungan di mana C itu hasil dari A ditambah B. Tulis nilai C. Nah, tulis nilai C ini maksudnya adalah menampilkan atau mencetak hasilnya ke layar monitor Anda ya, ke dalam layar monitor mahasiswa ya. Tulis nilai C. Jadi C-nya nanti muncul nih berapa nih? Misalkan nilai A 5, nilai B 4. Berarti kalau A ditambah B berarti nilai C-nya adalah 9. Nanti ditampilkan di layar monitor. Selesai ya. Oke, Ibu lanjutkan di sini kita punya penulisan algoritma dalam pseudocode ya, penulisan algoritma dalam pseudocode. Nah, yang pertama di sini misalkan algoritma penjumlahan ini adalah bagian nama. Jadi kalau pseudocode itu ada bagian nama ya nih. Kemudian ada bagian hasil ya. Sorry di sini ada bagian deklarasi ya, bagian deklarasi. Kemudian ada bagian deskripsi. Nah, deskripsi ini yang tadi Ibu bilang maaf, hasil tadi ya. Hasil, bagian hasil itu sebenarnya posisinya ada di dalam bagian deskripsi ya. Oke, di sini bagian nama adalah nama programnya algoritma penjumlahan. Deklarasinya kita mendeklarasikan variabel A, variabel B, variabel C dengan tipe data integer. Begin di sini maksudnya adalah memulai proses perhitungannya. Read A dan B ya. Jadi read variabel A, variabel B. Di mana C dilakukan proses perhitungan A ditambah B. Write C. Tuliskan C ya, tampilkan C. Berapa hasilnya si C gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, kita mulai di sini adalah menjelaskan bahasa pemrograman. Nah, yang di awal tuh Ibu minta kalian untuk install Python ya, program Python ya. Di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih itu program, apa sih bahasa pemrograman. Nah, seperti yang kalian lihat di layar monitor kalian ya, di sini program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer ya, kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dalam membuat program dibutuhkan bahasa pemrograman. Jadi kamu kalau bikin program tuh harus ada aplikasi bahasa pemrogramannya ya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk jek langsung jadi program tuh nggak bisa ya. Jadi harus ada bahasa pemrogramannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman itu adalah bahasa komputer sebenarnya ya, bahasa komputer. Nah, bahasa komputer ini digunakan untuk menulis program. Kalau bahasa praktisi itu ngoding gitu ya, coding gitu ya, melakukan penulisan program atau coding. Contohnya, nah ini ada contohnya nih. Contohnya ada apa aja? Ada Assembly, kemudian ada Fortran, ada COBOL, ada Pascal, ada C, ya ini bahasa C ya. Bahasa C kita mengenalnya ya. Kemudian ada C++, ada Basic ya, Basic ya, bahasa Basic. Kemudian ada Prolog, ada PHP, ada Java dan yang terakhir ini Python yang akan kita gunakan ketika proses pembelajaran di slide-slide berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, Ibu lanjutkan di sini berdasarkan kedekatan bahasa pemrograman ini dikelompokkan jadi dua. Jadi kalian harus paham ya, bahasa pemrograman itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama, ini bahasa tingkat rendah. Bahasa yang dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah. Ya, jadi contohnya misalkan bahasa mesin nih. Kumpulan kodenya misalkan kode biner. Biner itu kan hanya terdiri dari 0 dan 1. Kalau 0 artinya berhenti, kalau 1 artinya berjalan gitu ya. Oke, kemudian di sini ada bahasa tingkat tinggi. Di sini bahasa jenis ini membuat program menjadi lebih mudah dipahami. Contohnya banyak banget sekarang ya. Yang dipelajari untuk saat ini adalah Java dan Python ya, yang paling booming ya untuk sekarang adalah Java dan Python. Cuma ada beberapa
kampus ya atau perguruan tinggi yang masih menggunakan program-program seperti contoh yang Ibu tuliskan di sini, misalkan ada Pascal, ada COBOL, ada Fortran, ada Basic, Prolog, C, C++, PHP. Ya, jadi selain Java dan Python, program-program ini juga ada beberapa yang masih menggunakan ya. Jadi bukan berarti sudah hilang gitu, enggak. Karena kita mengalami perkembangan teknologi informasi, teknologi bahasa pemrograman, jadi bahasa pemrograman juga banyak yang baru-baru ya, dan yang sekarang kita pelajari adalah bahasa pemrograman Python. Oke, Ibu lanjutkan di sini. Kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Python yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, Python itu apa sih? Bu, ular Python, bukan ya. Jadi di sini adalah bahasa pemrograman Python gitu ya. Nah, di sini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum. Ya, ini ahli dari luar Indonesia ya, luar negeri ya. Python merupakan bahasa pemrograman yang karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipelajari. Jadi ini perkembangan dari Java ya, Java kemudian dari C++ ya, C++ ya perkembangannya. Nah, ini Python banyak digunakan untuk membuat aplikasi program seperti ada program GUI ya yang berbasis desktop, kemudian ada aplikasi mobile web, ada bisa membuat game, ada bisa membuat hacking ya, dan ada bisa membuat IoT ya, Internet of Things. Python dianjurkan untuk pemula yang belum pernah sama sekali coding. Kenapa, Bu? Prosesnya sangat mudah ya, sangat mudah sekali mempelajari Python. Jadi di sini bahasa yang dianjurkan untuk pemula programmer ya, pemula programmer itu adalah Python. Oke, lanjut di sini bedanya apa sih bahasa pemrograman antara C++, Java, dan Python. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan di sini ini adalah sintaks pada C++ ini yang di blok biru ya, yang di blok biru yang kalian perhatikan di sini. Ini kita punya sintaks pada C++ ini untuk mencetak logika algoritma doang ya, hanya mencetak kata logika algoritma. Itu membutuhkan 4 baris perintah. Nih, kalau yang kalian perhatikan ada 4 baris perintah. Kemudian pada sintaks Java ini lebih banyak lagi ya. Untuk sintaks pada Java ini kita membutuhkan lebih dari 1 baris ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris yang dilakukan pada bahasa pemrograman Java. Kemudian sintaks pada Python. Nah, kalau sintaks pada Python karena cuma mau mencetak kalimat atau kata logika algoritma. Jadi cuma 1 kata. Jadi di sini kita hanya membutuhkan 1 baris perintah. Nah, ini membuktikan ya, di sini Ibu tulis ya, membuktikan bahwa Python ini sangat mudah untuk dipelajari pemula ya, terutama orang-orang yang memang belum pernah, "Aduh saya belum pernah nih bikin program, saya mau coba nih jadi programmer." Nah, itu posisinya kalian bisa menggunakan bahasa Python. Oke, Ibu lanjutkan di sini kita punya tahapan analisa pemrograman. Yang pertama itu merencanakan suatu algoritma ya, menentukan model atau desain untuk penyelesaian suatu masalah ya sebagai sebuah solusi sehingga banyak terdapat variasi model yang diambil yang terbaik ya. Jadi kita ambil nih pilihan dari model-model yang ada. Kemudian yang kedua di sini menyatakan suatu algoritma, menentukan algoritma yang digunakan untuk membuat barisan secara urut. Jadi terurut ya, terarah terurut gitu ya, mendapatkan solusi masalah. Modelnya dinyatakan dengan pseudocode atau flowchart. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga ya, ada flowchart dengan menggunakan aplikasi Raptor ya. Jadi Ibu harapkan kalian sudah install Raptor. Kemudian kita punya di sini ya, ini penjelasannya adalah pseudocode merupakan bentuk informasi untuk mendeskripsikan algoritma yang mengikuti bahasa pemrograman tertentu. Sedangkan flowchart ini penggambaran algoritma ya secara diagram. Jadi kita gambar diagram gitu ya, menggambarkan alur susunan logika dari suatu masalah. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuan pseudocode lebih mudah dibaca ya, kemudian lebih mudah dipahami, lebih mudah menuangkan isi ya. Contohnya
Menghitung luas segitiga. Jadi kita tinggal bilang aja menghitung luas segitiga, masukkan nilai, masukkan tinggi gitu ya. Hitung luas, alas kali tinggi bagi 2, cetak luas. Nah, itu pseudocode. Jadi langsung dengan menggunakan kalimat ya. Nah, sedangkan flowchart sendiri kalau untuk contoh luas segitiga tuh kita harus bikin diagramnya ya. Jadi harus ada inputnya itu diagram simbolnya apa, kemudian outputnya itu diagram simbolnya apa, dan seterusnya. Jadi kita bikin kayak gambar gitu ya. Oke, next di sini ada bagaimana validasi suatu algoritma. Nah, validasi suatu algoritma ini didapat solusi sebagai penyelesaian dari masalah. Jadi kita diminta untuk validasi dari suatu algoritma. Benar nggak sih ini algoritmanya untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau misalkan tidak tepat, tidak valid, tidak masuk akal, tidak logis, maka algoritmanya diminta untuk diulang gitu ya. Jadi kita menentukan validitas dulu nih, kita menentukan apakah algoritma ini cocok dipakai untuk solusi masalah ya. Gunanya untuk apa ya? Untuk mendapatkan solusi sebagai penyelesaian dari masalah. Yang keempat di sini bagaimana menganalisa suatu algoritma. Nah, di sini analisa algoritma dengan melihat waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Jadi semakin sedikit memori yang digunakan, ya waktu tempuhnya juga semakin cepat, maka biasanya ya ini algoritmanya tepat untuk menjadi solusi dari suatu masalah. Oke, yang kelima, bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Nah, di sini implementasikan ke dalam bahasa pemrograman ya. Ada Python nih, kita fokus di Python. Nah, di sini kita punya fase debugging dan fase profiling. Apa sih yang dimaksud dengan debugging dan profiling? Nah, ini dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini ada fase debugging, ya, debugging ya. Fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Jadi kalau debug, makanya kan sering dengar tuh kalau programmer, aduh program gue debug nih, aduh program gue nggak jalan nih, debug nih. Nah, debug itu sebenarnya fasilitas ya, fase, merupakan sebuah fase. Fase untuk apa? Mengecek apakah ada kesalahan dalam program atau tidak gitu. Kalau ada kesalahan, biasanya nanti ditampilkan pesan kesalahannya ada di mana gitu ya. Kesalahannya tuh ada di mana sih? Nah, kalau fase profiling ini bekerja jika programnya sudah benar. Jadi sudah ngelewatin fase debugging tuh terus muncul tuh tampilannya, masukkan input ini, misalkan masukkan alas, muncul tampilan inputnya dan tampilan outputnya. Nah, itu berarti fase profiling. Artinya program sudah berjalan sesuai yang diharapkan, ya. Oke, next di sini Ibu punya tambahan materi nih ceritanya ya. Jadi ada tambahan materi di sini pseudocode konsultasi ibu hamil ya pada sistem Pakar. Jadi ini bisa kalian lihat di repositori BSI. Kalian kan sudah ada NIM ya, sudah ada NIM, sudah ada passwordnya, sudah diberikan oleh administrasi BSI ya di kampus kalian ya. Jadi di sini kalian bisa buka repositori BSI dengan indeks nih ya, ini alamatnya ya. Jadi kalau kalian klik ini, nanti posisinya kalian bisa langsung mengunduh PDF-nya. Nah, di sini ada pseudocode tentang ibu hamil ya, konsultasi ibu hamil nih di sini. Jadi ada input nama pengguna, ada input jenis kelamin pengguna, ya pengguna itu mungkin yang daftar bapaknya gitu ya, konsultasi ibu hamil nih yang daftar bapaknya ya, berarti penggunanya bisa jadi berjenis kelamin laki-laki. Bukan berarti ya laki-laki yang hamil, tidak ya. Yang daftar di sini adalah suami dari ibu yang hamil ya. Kemudian ada input tanggal lahir penggunanya, kemudian input alamat pengguna, input pekerjaan pengguna, input nomor telepon pengguna. Jadi ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk proses konsultasi ibu hamil. Oke, next. Next, di sini Ibu minta kalian mengerjakan soal latihan ya. Jadi nanti soal latihannya di sini akan Ibu share di classroom. Ya, jadi kalian nanti tolong dibuka classroom-nya, ada di situ di ruang tugas kelas ya. Latihan soalnya di sini berkaitan tentang algoritma ya, berkaitan tentang algoritma yang Ibu minta 2 jenis ya 2 jenis algoritma. Jadi Ibu minta kalian mendefinisikan
secara flowchart. Jadi nanti untuk ketentuan soalnya di situ ada di Classroom sudah Ibu jelaskan. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah hari ini kalian mempelajari tentang definisi dari logika dan algoritma ya. Nah, algoritma sendiri ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu algoritma pseudocode dan algoritma flowchart. Oke, untuk pertemuan minggu depan, Ibu harapkan kalian mempersiapkan install Python-nya. Jadi Ibu harapkan aplikasi Python-nya sudah terinstall karena minggu depan kita sudah mulai masuk praktikum sederhana dari proses pemrograman awal ya, pemrograman awal. Misalkan mencetak kata logika algoritma. Nah, itu kita baru mulai pengenalan program Python-nya. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.